abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini melalui media udara dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada para sahabat keluarganya. Alhamdulillah, sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kania Aulia Lestari sebagai Master of Ceremony pada kajian pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, senang rasanya kita dapat berkumpul kembali, bertemu kembali dan belajar bersama kembali di Nadwah Connection, yang dimana kita akan membahas seputar hal-hal pembahasan yang memang sedang kita butuhkan di era saat ini. Nah, untuk kajian pada malam hari ini, kita akan membahas seputar terkait keperempuanan atau kemuslimahan. Tapi, tidak dipungkiri juga untuk teman-teman yang ikhwat tetap bisa untuk menyimak dan mengikuti pembahasan kita pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas terkait pendidikan dan keberanian bicara teladan muslimah inspiratif dari masa ke masa. Sebelum kita melangkah kepada agenda selanjutnya, marilah kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudari Azkia Nur Zahra. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور
ولا تصعر خدك ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مراحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير سمعنا Masya Allah, jazakillah khairan katsira kepada saudari Azkia Nur Zahra yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga ayat suci yang dibacakan bisa mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Amin ya Rabbal 'Alamin. Selanjutnya akan ada sambutan dari perwakilan Nadwah Academy kepada Ustazah Rifdah Hakimah, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar jelas? Terdengar Ustazah. Sebelumnya mohon maaf ya apabila ada kebisingan-kebisingan yang di luar kendali saya gitu ya. Karena saya kebetulan lagi ada di luar. Alhamdulillah bini'amati tatimus shalihat, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillah tiada syukur yang tak terukur dan tiada diksi yang paling indah selain kita panjatkan kepada Zat yang Maha Kuasa yang telah memberikan banyak kenikmatan sampai hari ini kita bisa berkumpul untuk bisa menuai ladang yang insya Allah akan kita tanam bersama hari ini, dan juga kita bisa bersilaturahmi dan juga bersilaturahmi fikri di tempat yang walaupun memang kita bisa bermuajah dengan online, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi dari esensi pencarian keilmuan gitu ya. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita akan memberi ruang untuk peserta yang hadir. Sebelumnya di sini saya Rifdah Hakimah ingin menyampaikan sambutan untuk mewakili dari Al-Luqman, dan alhamdulillah ya Al-Luqman hari ini hadir juga di Google Meet. Ustaz, saya izin untuk menyampaikan sambutannya, dan di sini peserta yang hadir saya ucapkan terima kasih juga atas ketersediaannya untuk kita sama-sama menimba ilmu dan bisa bersilaturahmi, setelah ilmi dan juga tusatul fikri. Dan alhamdulillah di ruang kali ini kita akan membahas tentang pendidikan dan dakwah yang insya Allah akan dibahas oleh Ustazah Olivia Novalaila. Nah, teman-teman, hari ini kita tentang meneladani muslimah inspiratif dari masa ke masa dan tentang pendidikan dan dakwah ya. Pasti teman-teman di sini punya fondasi atau punya pengertian tahap awal yang sudah diketahui gitu. Namun kita hari ini akan membahas tentang lebih dalam dan juga akan memaknai dari muslimah yang menjadi rujukan dari keilmuan itu tersendiri. Ketika hari ini kita membahas tentang kemuslimahan, bukan berarti laki-laki tidak boleh untuk mencari hal ilmu tersebut, bahkan laki-laki itu berkewajiban untuk bisa memahaminya juga gitu. Mudah-mudahan ruang kali ini bisa menjadi ruang untuk kita bisa menimba bersama-sama tentang pendidikan dakwah, entah itu dari perspektif kemuslimahannya dan lainnya, dan mudah-mudahan hari ini kita bisa berdiskusi dengan aman dan nyaman gitu ya. Untuk itu tidak banyak yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangannya dan kebisingannya. Saya tutup saja dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira kepada Ustazah Rifdah Hakimah yang sudah menyampaikan sambutannya. Nah, sesuai yang tadi Kania bahas di awal, kita akan membahas terkait tema yang berhubungan dengan keperempuanan atau kemuslimahan. Nah, untuk materi kita pada malam hari ini tentunya akan dibersamai juga oleh seorang pemateri yang sangat luar biasa dan tentunya inspiratif, teman-teman. Nah, untuk itu, Kania izin untuk membacakan CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Nama Olivia Novalaila, riwayat pendidikan, PPD Darul Quran Bandung,
pada tahun 2017 sampai 2019, PP Tahfiz Quran dan Dauratul Hadis Madinatul Ulum Bandung pada tahun 2019 sampai 2022, UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun 2022 sampai 2023, Al-Qasimiyah University pada tahun 2023 sampai sekarang. Selanjutnya pengalaman organisasi beliau yang sangat luar biasa juga tentunya. Anggota Divisi Pengembangan Nalar dan Intelektual HMJ Ilmu Hadis UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun 2023 sampai 2024, Ketua Divisi Kegiatan Banat PPMI Al-Qasimiyah University pada tahun 2024 sampai 2025, Sekretaris Emirah PPI Unit Emirat Arab pada tahun 2024 sampai 2025, Anggota Divisi Kajian dan Literasi PPI Unit Emirat Arab pada tahun 2024 sampai 2025, Wakil Ketua Umum PPMI Al-Qasimiyah University pada tahun 2025 sampai 2026, Sekretaris Jenderal PPI Unit Emirat Arab pada tahun 2025 sampai 2026. Tentunya beliau juga meraih beberapa penghargaan yang tidak kalah hebat dari penghargaan organisasinya, pengalaman organisasinya. Yang pertama ada juara 1 tilawah Quran TPQ Masjid Arafah Margasari Bandung pada tahun 2014, wisuda tahfiz 30 juz nasional PP Darul Quran Tangerang pada tahun 2019, juara 1 cerdas cermat PP Madinatul Ulum Bandung pada tahun 2021 sampai 2022, juara 1 Musabaqah Qiraatul Kutub Nahwu Alufiyah Sekota Bandung Kemenak Kota Bandung pada tahun 2021, juara 1 Hadroh Putri Peringatan Hari Santri 2022 PP Aroid pada tahun 2022, juara Harapan 1 Musabaqah Qiraatul Kutub Usul Fikih se-Jawa Barat PP As-Salafi Cirebon pada tahun 2022, juara 3 Musabaqah Qiraatul Kutub Fikih Fathul Mu'in se-Kabupaten Bandung PKS Fraksi Kabupaten Bandung pada tahun 2022, juara 1 Musabaqah Qiraatul Kutub Nasional Tarikh Kemenak RI pada tahun 2023, Al-Qasimiyah University Unit Emirat Arab Scholarship Award pada tahun 2023, winner of Al-Qasimiyah University Unit Emirat Arab Hadith Memorization Competition pada tahun 2024. Luar biasa sekali ya teman-teman ya pemateri kita pada malam hari ini. Namun ada juga nih teman-teman terkait hasil karya tulis beliau. Yang pertama dengan judul My Basketball Experience yang tercantum pada www.emirahwordpress.com. Lalu di bawah naungan Sayap yang Patah terdapat dalam buku Mimpi dan Kenyataan di Negeri Emirat PPI Unit Emirat Arab 2024. Lalu juga ada Setiap Versi Diriku Adalah Nyata yang tercantum dalam https medium.com/olivia03. Lalu teman-teman juga bisa menghubungi beliau di nomor kontak 971564539 atau melalui emailnya oliviaho03@gmail.com, atau juga bisa mengunjungi media sosialnya yaitu @des_Google_search_her. Mohon maaf Ustazah, boleh dikoreksi jika penyebutan saya salah. Lalu untuk alamatnya, beliau bertempatkan di Kota Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Jalan Arya Barat. Oke, sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya pemateri kita pada malam hari ini dengan segala gudang prestasinya, tentunya menjadi semangat kita juga, menjadi sosok inspiratif untuk kita juga. Nah, maka dari itu sebelum memulai kepada materinya, kami izin menyapa Ustazah Olivia dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Ustazah? Sehat?
Alhamdulillah bikhair, baik. Gimana kabarnya juga Kak Kania Aulia? Alhamdulillah Ustazah. Mohon maaf ya Ustazah bila tadi ada kekeliruan dalam penyebutan nama Instagram ya Ustazah. Mohon maaf Oh, nggak apa-apa. sekali Ustazah. Nggak Oke, apa-apa. baik. Baik Ustazah, apakah sudah siap Ustazah? Insya Allah. Oke, baik, siap Ustazah. Oke, Alhamdulillah karena Ustazahnya juga sudah ada di room meet pada malam hari ini dan sudah siap, maka dari itu kepada Ustazah Olivia, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri sekali lagi. Nama saya Olivia, bisa dipanggil Olive aja, nggak apa-apa. Sepertinya panggilan Ustazah juga itu belum layak ya. Jadi Olive aja panggilnya, nggak apa-apa. Atau Kak, kayak kakak atau teteh juga nggak apa-apa. Kemudian saya merupakan mahasiswi di Al-Qasimiyah University di Uni Emirat Arab. Di Uni Emirat Arab ini kalau mungkin yang belum tahu itu kalau ada Dubai, nah Dubai itu di ini ya Uni Emirat Arab. Saya di tahun ketiga sekarang alhamdulillah di Fakultas Syariah wa Dirasah Islamiyah, seperti itu. Di sini alhamdulillah saya diberikan amanah gitu, kesempatan untuk menjadi wasilah gitu. Wasilah kita semua bisa mengingat kembali apa yang telah diajarkan oleh para ulama muslimah tentunya di bidang pendidikan dan dakwah seperti itu. Dan kemudian di sini insya Allah kajian kita tentang teladan muslimah inspiratif ya, dan yang telah sebagaimana yang telah dibicarakan sebelumnya oleh moderator kita dan kemudian dari Ustazah Rifdah tadi, meskipun ini kajiannya itu tentang muslimah seperti itu, tapi saya di sini mengambil tema pendidikan dan keberanian berbicara. Mengapa? Karena mungkin sudah banyak ya kajian muslimah itu tentang bagaimana jati diri seorang muslimah yang sebenarnya seperti itu kan, atau misalkan bagaimana akhlak seorang muslimah atau hak dan kewajiban apa saja bagi seorang muslimah gitu. Itu sudah ma'ruf lah. Dan kemudian di sini saya ingin menyoroti pendidikan dan keberanian berbicara itu supaya apa ya, bukan hanya seorang muslimah saja kita mengambil pelajarannya, tetapi untuk muslim juga, untuk para laki-laki juga bisa mengambil pelajaran tentang esensi pentingnya pendidikan dan keberanian berbicara seperti itu. Maka di sini langsung saja kita mulai ya ke slide selanjutnya. Saya minta tolong untuk kita lanjut ke slide kedua. Nah, di sini ada beberapa hal yang mesti kita sadari sebelum kita mulai ya kepada kajian motivasi dari ulama-ulama muslimah, mengapa kita harus memperdalam pendidikan dan juga mempertajam kemampuan kita dalam menyuarakan kebenaran seperti itu. Kita harus menyadari bahwasanya sekarang ini kan kita hidup di zaman seluruh informasi itu sudah tersedia. Seluruh bidang itu sudah bisa diakses oleh seluruh orang, baik dia itu ahli dalam bidang tersebut maupun tidak. Dan bisa diaksesnya ini dengan mudah dan juga gratis, kapanpun dan dengan keadaan apapun, seperti itu kan. Maka disinilah tantangannya teman-teman semua. Jadi ada satu kelicikan ya, yang kalau misalkan kita tidak sadar, kita hanya akan terbawa arus dan secara pasif pasif kita hidup di zaman yang serba cepat ini seperti itu. Jadi tantangan di sini apa? Di era di mana informasi ini sudah tersebar, teredar di mana-mana, tantangan kita itu jadi bukan apa yang kita ketahui, bukan hanya sekedar seperti itu saja, tetapi seberapa pahamnya kita dalam menguasai bidang yang sedang kita tekuni, dan juga bukan hanya itu saja, tetapi seberapa tepat validitas atau kredibilitas ilmu yang kita punya seperti itu. Nah, maka
dengan kajian ini, insya Allah kita akan berfokus kepada kajian komparatif ya teman-teman. Kita akan melihat biografi tokoh-tokoh muslimah inspiratif yang beliau-beliau ini Masya Allah seorang intelek dan juga seorang da'iyah ya, seorang dakwah yang bisa kita ambil pelajarannya sebagai motivasi kita, sebagai motivasi di dalam kita untuk supaya semangat terus mengejar ilmu dan juga berani untuk bersuara. Karena karena ilmu tanpa keberanian itu kebisuan. Seolah-olah oke, kita mendapatkan ilmu, tetapi ketika kita tidak menyuarakannya itu seolah-olah bisu gitu, seolah tidak ada artinya seperti itu kan. Dan keberanian tanpa ilmu itu kegaduhan. Dan di sini kita soroti bahwasanya ilmu itu adalah modal utama loh. Sebelum kita bersuara, kita itu harus memiliki ilmu terlebih dahulu. Dan maka dari itu kita lanjut ke slide selanjutnya. Sebagaimana yang telah saya bilang tadi, kita akan fokus kepada kajian komparatif. Di sini kita akan melihat dua era salaf dan era kontemporer gitu. Bagaimana tokoh-tokoh muslimah ini beliau mempraktekkan ajaran Islam, bagaimana mereka menguasai bidang pendidikan dan juga menguasai bidang dakwah, seperti itu ya. Jadi kita akan melihat pertama dari era salaf. Bisa lanjut ke slide selanjutnya. Di era salaf, itu kita akan melihat sosok yang sangat Masya Allah, yang pasti kita semua telah mengenal beliau. Sirahnya pasti Masya Allah lah, ma'rufah masyhurah gitu kan beliau ini. Dan di sini kita akan terfokus kepada pendidikannya. Bagaimana beliau membangun fondasi intelektual yang supaya ini menjadi pelajaran buat kita, bahwasanya seorang tokoh yang dia itu memiliki ilmu yang besar, itu tidak datang secara tiba-tiba, tidak datang secara instan. Itu bukan karena suatu hadiah atau berkah karena beliau adalah seorang yang populer atau beliau memiliki jabatan tertentu seperti beliau itu adalah istri seorang yang besar, seperti itu tidak gitu. Tetapi di sini ada usahanya, gitu. Ada usaha yang ketat dan kita akan melihat sebentar lagi. Dan di sini tokoh yang saya soroti adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang pertama, untuk bidang pendidikan, Masya Allah ya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha itu adalah seorang rujukan ilmu di kalangan sahabat senior dan juga di kalangan para tabiin gitu pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu menjadi rujukan bukan hanya di dalam satu bidang ilmu, tetapi di berbagai bidang ilmu. Contohnya di dalam Al-Quran, tafsir, qiraah, dan juga di dalam riwayat hadis, dan juga dalam penafsiran hadisnya, kemudian juga ada di bidang syair dan juga pengobatan, seperti itu. Yang pertama, bagaimana sih Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha itu membangun fondasi intelektualnya gitu. Kita semua telah tahu bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu diturunkan berangsur-angsur, kurang lebih 23 tahun ya. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ini telah hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan dimulai di usianya yang ke-9 tahun. Nah, ini bertepatan dengan 14 tahun kenabian dari waktu Al-Quran sudah mulai diturunkan. Nah, oke. Nah, ini berarti bahwasanya sudah lebih dari setengah Al-Quran itu turun sebelum Sayyidah Aisyah itu mencapai usia baligh, usia dewasa. Nah, seperti itu. Nah, maka di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya meskipun di usia yang masih belia, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ini tidak menyia-nyiakan masa kecilnya hanya untuk bermain saja. Saya katakan begini karena meskipun beliau adalah sosok yang sangat Masya Allah dibilang keilmuan, sejak kecil beliau pun sudah diasaskan untuk memperdalam ilmu, beliau pun tidak meninggalkan fitrahnya sebagai anak kecil segitu. Jadi beliau pun masih ada waktunya untuk bermain, masih ada waktunya untuk bersenda gurau dengan teman-teman sebayanya gitu. Tetapi hal ini tidak dihabiskan waktunya seluruhnya untuk hal seperti itu gitu. Dan disinilah kita bisa mengambil pelajaran seseorang yang besar itu lahir dari perjuangan. Seperti perjuangan apa? Nomor satu, mengatur waktunya. Bagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dalam suatu riwayat di dalam hadis Bukhari itu beliau menceritakan dalam maknanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa datang ke rumahnya, ke rumah Abu Bakar saat itu,
setiap hari ya, pagi dan petang untuk apa? Di situ untuk membacakan Al-Quran. Di mana tempatnya? Tempatnya itu jadi di rumah Khalifah Abu Bakar saat itu di halamannya itu dibangun masjid. Nah, di masjid itulah Sayyidah Aisyah datang untuk apa? Untuk mendengarkan lantunan Al-Quran, kemudian untuk mengingat, menghafal, dan juga menyimpan ilmu dari apa-apa yang didengarkan dari lantunan Al-Quran, seperti itu. Kemudian ini juga mengajarkan kita poin untuk apa? Dari sebuah perjalanan bahwasanya untuk membangun fondasi ilmu itu haruslah dimulai memang sejak sedini mungkin seperti itu. Kita tidak perlu untuk menunggu balik dulu. Kita tidak perlu untuk menunggu dia memasuki jenjang usia tertentu dulu, tidak gitu. Tetapi sedini mungkin itu lebih baik gitu karena di situ kita mengejar waktu ya, pemanfaatan waktu. Dan juga sebagaimana yang saya katakan di awal, ini adalah bukti bahwasanya seseorang yang besar itu tidak datang secara tiba-tiba, tapi itu dibangun melalui pemanfaatan peluang belajar yang ekstrim dan konsisten sejak dini. Saya katakan ekstrim, mengapa? Karena di masa awal Islam saat itu, pendidikan khususnya baca dan tulis itu masih jarang yang pertama. Dan kedua, dengan jarangnya ini, untuk seorang perempuan pun sulit seperti itu. Maka Masya Allah sekali, Sayyidah Aisyah ini memanfaatkan seluruh hal yang bisa dia serap ilmunya untuk pendidikan sehingga dia bisa memahami banyak hal dari keterbatasan di zaman seperti itu. Dan selanjutnya kita akan melihat gitu kedalaman keilmuan seorang Sayyidah Aisyah gitu di beberapa bidang. Saya di sini akan menyoroti contohnya di bidang Al-Quran. Itu pertama ya, Sayyidah Aisyah itu bagaimana tidak beliau bisa memahami, menghafal seluruh ayat Al-Quran. Kenapa tidak gitu? Karena beliau itu adalah satu-satunya istri Rasulullah SAW yang mana ketika wahyu turun, beliau ada di sampingnya. Seperti itu. Dikatakan dalam hadis juga, hadis di dalam kitab Bukhari, dikatakan surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa itu tidak diturunkan kecuali ada Sayyidah Aisyah di samping Rasulullah SAW. Jadi dengan ini tuh menunjukkan bukti. Pastilah Sayyidah Aisyah mengetahui kapan ayat tersebut turun, kemudian bagaimana ayat itu turun, untuk siapa ayat itu turun, dan hukum yang terkandung di dalam ayat itu turun, pastilah Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu paham seluruhnya seperti itu. Sebagaimana untuk contohnya saja, contohnya banyak sekali ya. Untuk contohnya itu di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, wa in tubadu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ini itu adalah ayat di mana banyak saat itu para sahabat berkata, ayat ini dipahami sebagai seluruh yang terbesit dalam hati, bisikan hati itu akan dihisab seperti itu. Itu tafsiran yang masyhur lah di kalangan sahabat. Tetapi saat itu Aisyah berani mengkritik, tidak, bukan seperti itu gitu. Tetapi tafsiran yang sebenarnya bahwasanya makna dari ayat itu telah dihapus, telah dinasakh oleh ayat yang setelahnya turun dengan ayat apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sehingga ayat ini menasakh hukum ayat yang tadi. Sehingga bisikan hati, apapun yang terbesit dalam hati, ketika belum diwujudkan menjadi perbuatan, itu tidak akan dihisab. Seperti itu contoh ya, contoh dari kedalaman pemahaman Sayyidah Aisyah dalam bidang Al-Quran, dalam bidang tafsir. Dan kemudian yang kedua, satu lagi saya akan sorot, bagaimana dalamnya, luasnya keilmuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di bidang hadis ya. Sebagaimana kita tahu, atau mungkin yang belum tahu, Sayyidah Aisyah itu menempati peringkat keempat sebagai perawi hadis terbanyak ya. Jadi hanya ada 3 laki-laki yang berada di atas beliau gitu. Ya di siapa saja? Ya tentu saja Abu Hurairah, kemudian ada Ibnu Umar, dan kemudian Anas bin Malik. Dan di sini yang ingin saya soroti adalah dari sekian banyak perawi, hanya ada 3 perawi rijal yang dari laki-laki yang bisa berada di atas Sayyidah Aisyah. Dan ini sangat hebat. Mengapa? Karena pada saat itu periwayatan hadis itu kan muncul di majlis-majlis umum.
Oke, di majelis-majelis umum yang pertama, kemudian di masjid, kemudian di pasar-pasar, di jalanan. Sedangkan Aisyah radhiyallahu taala anha pada saat itu adalah seorang perempuan, dan seorang perempuan pada saat itu tidak banyak keluar rumah. Nah, dengan kondisinya tidak banyak keluar rumah ini, beliau masih bisa meraih peringkat 4 gitu, seperti itulah. Jadi, Masya Allah gitu kan, dan dengan total riwayat sebanyak 2.210 hadis, itu Masya Allah sebanyak 286 hadis itu riwayatnya muttafaqun alaih, berada di dalam kitab Sahihain Bukhari dan Muslim. Kemudian ada 54 hadis yang diriwayatkan hanya dengan Imam Bukhari saja. Kemudian 58-nya itu oleh Imam Muslim. Dan ini membuktikan bahwasanya apa? Riwayat-riwayat Sayyidah Aisyah itu kuat. Jadi sahih seperti itu ya. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya muslimah pun bisa dijadikan patokan riwayatnya. Seperti itu. Dan kuat gitu riwayatnya kan. Dan juga sebagainya di dalam bidang fikih dan juga di dalam bidang syair tentunya, dan juga pengobatan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha benar-benar seorang yang sangat intelek, sangat menguasai bidang-bidang tersebut. Dan Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala anha, seorang imam besar ya di kalangan tabi'in, itu berkata, jika ilmu Aisyah dikumpulkan dengan ilmu seluruh wanita lain yang ada di dunia ini ya, niscaya ilmunya Sayyidah Aisyah ini masih menjadi yang lebih utama gitu. Saking Masya Allahnya ilmu yang dimiliki beliau, seluruh wanita yang ada di dunia ini ketika dikumpulkan ilmunya itu belum bisa loh menandingi apa-apa yang dimiliki oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini merupakan motivasi pelajaran untuk kita semua untuk tidak pernah cukup kepada ilmu yang kita miliki sampai saat ini, untuk tidak pernah berhenti, terus belajar, kemudian untuk terus paham dan mencari kebenaran dari bidang yang sedang kita tekuni. Seperti itulah pelajaran yang kira-kira patutlah kita ambil contohnya ya, untuk kita ambil semangatnya di situ dan menjadi hikmah bagi kita sebagai penuntut ilmu saat ini. Kemudian slide selanjutnya kita akan mengambil pelajaran kembali dari seorang muslimah lainnya di era setelahnya, tapi masih dalam kurun salaf, yakni dalam kurun tabi'in. Di sini kita akan sorot bukan tentang cara membangun fondasi ilmu, tetapi bagaimana cara menjaga fondasi ilmu itu tetap ada. Oke, di sini kita akan menyoroti Amrah binti Abdurrahman. Untuk Amrah binti Abdurrahman sendiri, beliau adalah seorang tabi'in ya. Beliau itu murid utamanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau itu tumbuh dan juga diasuh oleh Sayyidah Aisyah sendiri gitu di rumahnya. Dan kemudian bagaimana tidak Amrah binti Abdurrahman ini menjadi simbol kredibilitas dan penerus tradisi, bagaimana tidak, kecuali beliau ini tumbuh diasuh langsung oleh wanita yang paling cerdas gitu, di samping Masjid Nabawi, apalagi di tempat sumber ilmu pada saat itu dikembangkan seperti itu kan. Dan maka di sini beliau ini memiliki otoritas penuh sebagai rujukan, bahkan sampai banyak sekali ulama besar mengomentari terhadap kredibilitas beliau, seperti contohnya Imam Az-Zahabi, dan bahkan sekali lagi Imam Az-Zuhri pun mengomentari bahwasanya Amrah binti Abdurrahman adalah seorang alimah, seorang faqihah, dan bukan hanya itu saja, tapi beliau adalah seorang hujjah. Hujjah itu adalah gelar tertinggi loh, apalagi kalau kita lihat runtutan di bidang hadis gitu kan, dari muhadis, kemudian nanti sampai akhirnya itu ada hujjatul hadis, itu adalah gelar tertinggi bagi yang diberikan ketika seseorang itu sangat menguasai bidang hadis dan bidang fikih. Jadi Masya Allah sekali ya Amrah binti Abdurrahman ini. Kemudian Az-Zuhri pun memberikan julukan untuk Amrah binti Abdurrahman ini sebagai apa? Sebagai lautan ilmu yang tidak pernah kering. Lautan ilmu yang tidak pernah kering. Dan bukan hanya itu saja, khalifah saat itu, yakni Khalifah Umar bin Abdul Aziz, menjadikan beliau sebagai rujukan resmi negara. Bayangkan, seorang perempuan, seorang muslimah itu dijadikan rujukan resmi negara. Di situ
ketika dalam proses pembukuan buku hadis, nah Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan qadhi pada saat itu untuk mencari riwayat-riwayat dari Amrah. Kemudian dikatakan, lihatlah hadis-hadis Amrah gitu kan, tulislah karena aku khawatir ilmu akan hilang gitu. Ini perintah luar biasa ya, karena secara eksplisit gitu menyajarkan riwayatnya Amrah dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, sunnah-sunnah yang telah berlalu gitu, menjadikannya itu standar baku bagi para ulama saat itu. Ini menunjukkan integritas dan otoritas intelektualnya Amrah bin Abdurrahman yang tidak terbantahkan. Dan ini pun kita ambil pelajaran apa juga sebagai penerus tradisi ya, sebagai warisan ilmu yang berlanjut. Amrah binti Abdurrahman bukan hanya seorang yang berilmu, tetapi juga beliau seorang pendidik ya. Beliau kan memiliki putra, namanya itu Muhammad bin Abdurrahman, yang juga menjadi perawi fiqh. Putra-putranya dan keturunan-keturunannya pun adalah seorang perawi-perawi yang fiqh. Ini membuktikan sekali lagi muslimah ini, seorang Amrah binti Abdurrahman, beliau berhasil menanamkan kecintaan dan ketelitian ilmu di dalam keluarganya. Untuk apa? Untuk meneruskan tradisi keilmuan dari generasi ke generasi. Dan kesimpulannya, kisah Amrah binti Abdurrahman ini adalah bukti nyata peran muslimah dalam menjaga pondasi agama yang tadi telah saya sampaikan. Beliau pun bukan hanya menjaga pondasi agama, tetapi jembatan ilmu antara Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha kepada generasi setelahnya, generasi tabi'in dan setelahnya. Dan juga apa? Menjadi rujukan utama bagi pengumpul hadis terbesar saat itu kan. Dan kesimpulannya kita bisa tarik loh bahwasanya ini Amrah binti Abdurrahman pun adalah bukti nyata kesuksesan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dalam mendidik. Karena Amrah adalah murid Aisyah yang paling terkemuka, hingga ilmu beliau itu menjadi patokan yang setara dengan sunnah Nabi Muhammad SAW yang telah berlalu, dan ini diakui oleh kekhalifahan saat itu. Jadi marilah gitu, ini kita jadikan semangat sekali lagi untuk kita tidak pernah merasa cukup dalam menuntut ilmu, dan juga untuk menggunakan ilmu tersebut sebagai alat dan untuk berdakwah, untuk mendidik generasi penerus agar warisan tradisi keilmuan ini tidak terputus sampai generasi kita saja. Nah, beginilah jadi motivasi kita, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil di era salaf dan kemudian di era kontemporer sekarang. Apakah tradisi itu masih berlanjut atau tidak gitu, dan dengan pengaplikasiannya gitu. Nah, maka di sini kita akan beralih dari era salaf ke era kontemporer. Di sini kita akan melihat ya, apakah gitu tradisi ini masih berjalan atau tidak, dan ternyata masih banyak loh, alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala gitu, kita masih bisa merasakan, melihat bagaimana tradisi intelektual muslimah ini masih diaplikasikan di era kita semua. Dan di sini saya akan menyorot tentang pengaplikasian ilmu dalam hal keberanian berbicara. Karena seseorang itu tidak akan berani berbicara kecuali dia memiliki sesuatu, seperti itu kan. Nah, di sini saya akan menyoroti tokoh public figure yang mungkin kita semua sudah tahu ya. Beliau adalah Najwa Shihab, atau mungkin kita bisa panggil Mbak Nana kayak gitu kan. Nah, yang pertama yang ingin saya soroti untuk kita ambil pelajaran sebagai muslimah di dalam bidang pendidikan, bidang keberanian berbicara, beliau ini sosok yang bisa kita ambil pelajaran tentang pengaplikasian ilmu. Dalam hal apa? Dalam hal lintas bidang justru. Keberanian mengoreksi kekuasaan, tapi lintas bidang. Jadi, Mbak Nana adalah sosok cendekiawan muslimah gitu, terkemuka, yang dulu itu fokus pendidikannya itu pada ilmu hukum di Universitas Indonesia, kemudian di Australia waktu itu lulusannya. Tetapi kemudian meskipun lulus sebagai sarjana hukum gitu, Mbak Nana ini memilih untuk mengambil pekerjaan di dunia jurnalistik gitu kan. Nah, tetapi dengan ini dia itu bukan meninggalkan ilmu dasarnya. Justru beliau itu mengambil opportunity di situ untuk memaksimalkan ilmu yang beliau punya di bidang hukum, dengan pemahaman yang kuat tentang hukum,
tentang etika, tentang sistem negara, ia bisa aplikasikan sepenuhnya dalam profesinya sebagai jurnalis. Beliau kan akhirnya bisa menganalisis tajam, mempertanyakan dasar hukum, asas kepatutan dan etika yang tidak sesuai di dalam ruang publik yang ada di negara ini, seperti itu kan. Dan keberaniannya ini tentulah akhirnya berbasis fakta. Jadi sekali lagi, ini itu menunjukkan kedalaman beliau, seberapa dalam penguasaan beliau dalam bidang ilmu hukum, sehingga keberaniannya itu bukan tentang lantangnya bersuara, tetapi tentang hal yang harusnya masuk akal dan ini harus didukung oleh pengetahuan yang kuat. Nah, akhirnya latar belakangnya ini memastikan setiap pernyataan dan argumennya itu didasari oleh fakta yang logis, bukan hanya sekedar emosi. Di sini dari Mbak Nana juga menunjukkan ya bahwasanya kita sebagai muslimah gitu, ilmu itu tetap adalah modal utama untuk memasuki gelanggang profesional, untuk memasuki dunia pekerjaan seperti itu. Bahkan jadi jika profesi yang dipilih berbeda dari gelar akademik gitu, ilmu yang kita kuasai itu tetap akan menjadi modal utama. Dan yang kedua, kita soroti tentang produktivitas beliau gitu di dalam era sekarang yang menjadi inspirator dan duta baca. Jadi kan Mbak Nana ini adalah seorang duta baca Indonesia ya. Kemudian ini tuh bertujuan untuk membangun kepedulian terhadap buku dan gerakan membaca di seluruh penjuru negeri. Justru ini tuh adalah kelanjutan loh dari tradisi Islam yang menjunjung tinggi literasi. Sebagaimana wahyu pertama, itu kan Iqra, membaca. Dan kemudian kenapa Iqra bukan utslu? Jadi Iqra ini bukan hanya sekedar membaca, tapi di situ kita literasinya itu dibarengi dengan pemahaman dan juga pencarian kredibilitas seperti itu. Dan ini adalah warisan yang Mbak Nana lanjutkan gitu, yang dari dulu diperjuangkan oleh Rasulullah SAW di awal peradaban. Jadi kemudian dari sini juga ini adalah bukti gitu, warisan intelektual muslimah dari masa Sayyidah Aisyah itu tidak hilang, tapi ini bereinkarnasi dalam konteks modern, dalam konteks kontemporer. Seperti itu. Kemudian lanjut setelahnya, ketika kita sudah mengetahui nih, dari ruang publik ini kita bisa mengkritik secara kritis. Kita juga sekarang akan melihat sisi pelanjutan tradisi dalam bentuk yang lainnya. Bukan dengan secara kritis, tetapi dengan cara ramah tamah, sederhana. Dan ini juga kita akan menyoroti komitmen pendidikan yang mendalam dan juga produktivitas dalam membangun ekosistem pendidikan. Di sini saya akan menyoroti tokoh terakhir kita pada kajian ini lewat Ustazah Oki Setiana Dewi. Nah, ketika kita sudah melihat ya keanggunan intelektualnya Sayyidah Aisyah, kemudian ketajaman ilmu dari muridnya yaitu Amr bin Abdurrahman, kemudian keberanian kritisnya seorang Mbak Najwa Shihab, kini kita beralih ya ke sosok yang mewakili integrasi penuh antara ilmu akademik, public figure, dan juga seseorang yang fokus di pendidikan kelembagaan, yakni Ustazah Oki Setiana Dewi. Gitu. Pertama, kita akan menyoroti pengaplikasian ilmu beliau dan komitmen beliau pada pendidikan yang mendalam. Di sini kita bisa mengambil pelajaran dari Ustazah Oki Setiana Dewi itu dengan apa? Jadi beliau ini menempuh pendidikannya dari sarjana 1 hingga gelar doktoralnya itu, seluruh fokus studinya itu selalu terarah kepada aplikasi ilmu dalam dakwah dan pendidikan. Jadi seluruh ilmunya beliau berkomitmen, selain untuk menyelesaikan pendidikannya, beliau berkomitmen di dalam pendidikannya, beliau ingin merumuskan solusi yang berbasis riset untuk masalah umat kontemporer. Seperti itu. Jadi pendidikannya itu bukan fokus untuk kemanfaatan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk umat. Seperti itu. Dan kemudian sorotan yang kedua di sini adalah keberanian bersuara beliau ya, dan gaya dakwah beliau yang kontemporer. Kalau misalkan tadi kan Mbak Nana itu dikenal dengan kritis, tajam, to the point, kritiknya seperti itu. Nah, kalau Ustazah Oki ini berbeda gitu. Kita mungkin
mengenal beliau juga di film ini ya, Ketika Cinta Bertasbih. Nah, itu beliau kan memanfaatkan tuh di situ kekuatan bidang media visual itu beliau manfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan Islam di situ. Nah, kemudian dari film itu beliau itu menyerukan dakwahnya itu dengan bahasa yang ramah, dengan bahasa hari-hari yang sederhana. Nah, kemudian ini mudah dipahami oleh banyak orang gitu. Dan akhirnya pendekatan ini itu bisa membangun hubungan emosional yang kuat dengan audiens kan, khususnya beliau terkenal lah di kalangan ibu-ibu gitu kan, seperti itu, dan juga generasi muda. Dan yang terakhir adalah produktivitas dan pembangunan ekosistem ilmu. Nah, selain beliau itu sangat komitmen dengan pendidikannya dan juga memiliki andil yang sangat besar di dalam dunia dakwah, beliau tidak melupakan satu hal, yaitu beliau tidak melupakan untuk membangun suatu sistem yang bisa melanjutkan tradisi keilmuan untuk generasi setelahnya. Jadi sebagai seorang muslimah gitu, beliau itu memiliki peran andil di dalam lingkungan kelembagaan pendidikan gitu untuk melanjutkan tradisi keilmuan. Beliau itu mendirikan Maskanul Hufaz gitu kan. Di situ tempat beasiswa kalau nggak salah, beasiswa penuh gitu untuk orang-orang bisa menghafal Quran di situ. Kemudian beliau pun membangun rumah-rumah pendidikan lainnya, dan juga bukan hanya itu saja, beliau kan dosen tetap S3 gitu di Universitas Muhammadiyah di Jakarta kayak gitu. Dan jadi ini pun mengajarkan kepada kita untuk menginvestasikan waktu kita, harta kita, ilmu kita untuk mendirikan lembaga pendidikan yang akan menjadi wadah bagi generasi selanjutnya. Jadi dari beliau kita belajar, kita muslimah di abad ini itu harus berdaya, harus berilmu, harus berani mengambil peran kelembagaan, bukan hanya lelaki saja gitu, untuk mencetak generasi yang berilmu supaya melanjutkan estafet keilmuan yang sudah diasaskan dari zaman Rasulullah SAW. Nah, seperti itu hadirin seluruhnya gitu. Jadi kan kita alhamdulillah gitu telah menyaksikan ya warisan intelektual yang tidak terputus selama rentang ratusan tahun, mungkin ribuan tahun. Kita menemukan di sini, kita tarik dua pilar utama ya. Yang pertama itu ada pilar keberanian dan implementasi yang diwujudkan oleh pertama itu pilar ini fondasi ilmu ya, kedalaman ilmu dan validitas, kredibilitas yang dicontohkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga Amrah binti Abdurrahman. Dari kedua tokoh ini, kesimpulannya mereka mengajarkan kita bahwasanya otoritas dan kredibilitas ilmu itu haruslah didapatkan melalui penguasaan ilmu yang mendalam. Kita tidak bisa mendapatkan kredibilitas, otoritas sebuah bidang ilmu kecuali kita sudah menguasai ilmu tersebut secara mendalam, bukan sekedar karena kita popularitas seperti itu. Mereka adalah hujah karena ilmu mereka benar dan teruji. Dan pilar yang kedua itu pilar kebenaran baru dan pengaplikasian ya, implementasi yang diwujudkan tadi yang kita sudah lewati dari Mbak Najwa Shihab dan juga Ustazah Oki Setiana Dewi. Dari mereka berdua, dari Mbak Najwa Shihab yang mewakili keberanian kritis, kemudian Ustazah Oki Setiana Dewi yang mewakili keberanian konstruktif, menggunakan ilmu akademis untuk membangun ekosistem pendidikan untuk ilmu selanjutnya. Di sini membuktikan ya bahwasanya ilmu itu tetap adalah modal utama sekali lagi bagi muslimah untuk berdaya. Tidak peduli platformnya apa, baik itu mimbar kritik tajam kepada pemerintah ataupun mimbar dakwah yang akademis dan atau ramah untuk masyarakat awam gitu. Dan di sini akhirnya aksi nyata kita, tantangan bagi kita semua, khususnya para thalabul ilmi gitu. Jadi apa sih yang harus kita lakukan gitu selain menyelesaikan studi kita dengan nilai bagus, selain mendapat peringkat cum laude gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan melewati 3 pertanyaan ini gitu. Yang pertama, secara bertahap. Yang pertama, apa ilmu yang sudah kita kuasai hari ini gitu. Sudahkah ada bidang yang betul-betul kita pahami, kita tekuni dan kita kuasai gitu. Satu saja gitu. Sudahkah ada gitu? Kalau belum ya itulah tugas kita gitu untuk menguasai bidang tersebut. Dan ketika pertanyaan ini sudah terjawab,
Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Seberapa berani kita untuk memvalidasi kebenaran ilmu yang dipelajari? Oke, kita sudah mengetahuinya dan kita sudah paham. Tetapi kemudian permasalahannya adalah apakah pemahaman kita ini benar atau sesuai dengan apa yang dimaksudkan ilmu tersebut gitu. Supaya apa? Supaya ilmu kita ini terpercaya gitu dan bisa dijadikan rujukan. Dan ketika ini sudah terjawab, sudah selesai, baru kita lanjut ke pertanyaan di mana kita akan menggunakan suara ini untuk dakwah, untuk menyerukan kebenaran. Nah, di situ kita akan peran mahasiswa ya selanjutnya sesuai dengan lingkungan kita, sesuai dengan kebutuhan sekitar kita. Di situ di mana kita perlu untuk menyuarakan kebenaran dari seluruh informasi hoax yang beredaran atau kemudian berita-berita yang entah itu dari mana usulnya. Disitulah peran kita nanti. Dan di sini para hadirin sekalian gitu, marilah sekali lagi kita jadikan 4 muslimah yang inspiratif ini sebagai cermin bagi kita, yang mengingatkan bahwasanya kita sebagai penuntut ilmu ini memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Karena pada akhirnya kita ini harus memegang teguh prinsip ini yang sudah saya tulis ya di bawah. Menemukan kebenaran adalah kewajiban kita lewat ilmu yang dipelajari. Jadi kewajiban menuntut ilmu itu bukan sekedar kita tahu loh. Maksudnya yang dijadikan wajib itu adalah kita harus mencari kebenarannya. Itu yang wajib. Bukan hanya sekedar membaca. Oke, karena semua orang sudah tahu itu dan bisa diakses seluruh orang kan. Tetapi yang wajib bagi kita itu adalah menemukan kebenaran dari ilmu yang kita pelajari, dari ilmu yang kita temui seperti itu. Dan juga menyuarakannya pun menjadi wajib tatkala dunia ini semakin dipenuhi dengan kebatilan dan juga apa? Yang paling parahnya pudarnya batasan antara hitam dan putih gitu. Antara yang boleh dan yang tidak, antara yang halal dan yang haram ini kan semakin pudar gitu. Dan itulah masanya, kita hidup di masa itu. Dan sebagaimana yang kita tahu, mukjizat yang diturunkan kepada setiap umat itu adalah tantangan yang memang menjadi sorotan bagi umat tersebut, sebagaimana contohnya Nabi Isa. Waktu itu mukjizatnya turun itu apa? Menyembuhkan penyakit-penyakit dan juga menghidupkan orang yang meninggal. Karena di masa itu, itulah tantangannya. Orang-orang berlomba-lomba dalam bidang itu. Dan sekarang, ketika kita sadar bahwasanya tantangan kita itu tentang informasi, apa yang turun kepada umat kita? Al-Quran. Al-Quran itu isinya apa? Informasi loh. Al-Quran itu isinya seluruh informasi dan itulah tantangannya. Kita hidup di era informasi itu beredar banyak sekali. Apakah itu benar atau salah tidak tahu. Dan Al-Quran inilah sumber terpercaya, informasi terpercaya yang tidak akan pernah berubah. Dan ini sebagai i'jaz untuk umat ini yang mana tidak akan ada yang mengalahkan satupun informasi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan pada malam ini di Indonesia, karena di sini saya baru maghrib ya, baru azan maghrib tadi. Kemudian saya juga sendiri mohon maaf apabila banyak kekurangan dan juga mungkin kesalahan. Yang kalau ada salah mungkin bisa dikatakan kepada saya. Akhirul kalam, terima kasih banyak atas perhatian seluruhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan katsira Ustazah atas penyampaiannya, begitu banyak sekali tamparan, khususnya untuk Hania dari mulai tadi kayak kita terlalu banyak untuk mendalami ilmu, tapi kita tidak menyuarakan, kita seakan-akan menutup mata untuk membela hak-hak ataupun untuk menyuarakan apa yang kita punya. Dan ada satu cuitan notes yang menjadi sangat tamparan untuk Hania, itu sesuatu yang besar berasal atau lahir dari perjuangan, karena pada nyatanya dan realitanya yang Kania alami sendiri pun, Kak Olive, Kania itu banyak bermimpi tapi untuk berusaha itu pun tidak ada gitu. Jadi itu menjadi suatu tamparan juga gitu, di antara tamparan-tamparan lainnya yang bisa menjadi suatu hal untuk penyemangat kita untuk mengupgrade diri nantinya, dan bisa untuk menjadi sesuatu yang inspiratif gitu. Apalagi tadi kan ada beberapa sosok-sosok inspiratif yang bisa dijadikan tolak ukur kita untuk bisa mengupgrade diri terus. Nah, oke, selanjutnya teman-teman pastinya juga ingin berbincang lebih lanjut lagi dengan Kak Olive, maka dari itu Kania buka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand ataupun melalui lewat
komentar. Baik, kepada Kak Hanhantio dipersilakan. Mohon maaf ya sebelumnya kalau suara saya kurang jelas. Saya ingin bertanya tertarik dengan pembahasan teteh sebelumnya. Terima kasih untuk pembahasan dari klasiknya gitu. Yang Hanan ingin tanyakan itu kan tadi teteh berbicara tentang Aisyah ataupun Amarah gitu ya. Nah, dan memang bisa dikatakan gitu ya sedikit sekali sumber-sumber yang berbicara mengenai sejarah perempuan Islam ini. Nah, menurut Teteh, apakah yang menyebabkan sejarah Islam perempuan kemudian memang dikatakan kalau menurut feminis itu mengalami keterlambatan gitu, yang mana tidak diberikan ruang? Apakah memang karena di dalam Islam itu, kalau dalam pandangan feminis gitu, ada wilayah nutur, di mana wilayah ini menyebutkan bahwa kenapa sejarah perempuan itu bergerak terlambat? Karena mereka punya tempat dan arah geraknya sendiri gitu. Dan yang menyebabkan hal itu karena adalah fungsi alamiah perempuan gitu deh, seperti melahirkan, menyusui dan hal lainnya gitu. Sehingga memang dikatakan lambat dalam bergerak. Nah, apakah mungkin dalam Islam ini keterlambatan histografi perempuan itu apakah karena memang faktor itu ataukah memang ada faktor lainnya gitu ya Teh? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Hanhan yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Dan kepada Ustazah, apakah ingin ditampung terlebih dahulu atau langsung dijawab? Mungkin langsung dijawab boleh? Baik, boleh Ustazah. Oke, lupa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pertanyaannya tadi Kak Hanhantio ya. Mungkin yang bisa saya rangkum dulu pertanyaannya itu kan mengapa gitu tokoh-tokoh ulama muslimah ini jarang muncul gitu kan, atau terlambat lah gitu di dalam penulisan sejarah dan sebagainya gitu. Padahal di waktu yang sama kan tokoh perempuan ini justru sebenarnya banyak gitu lah kan, tapi yang malah lebih populernya itu, yang lebih banyaknya itu laki-laki gitu, dan sedangkan perempuan sedikit. Mungkin yang bisa saya jawab sepengetahuan saya gitu. Jadi masalah ini itu khususnya Kak Hanhantio ini gabungannya justru kompleks sebenarnya dari metodologi penulisan sejarah itu sendiri. Metodologi penulisan sejarah dan juga apa? Peran perempuan gitu yang cenderung non politis seperti itu. Maksudnya apa? Yang pertama ya, metodologi penulisan sejarah Islam itu sebenarnya kalau kita lihat polanya itu seringkali fokusnya itu pada apa? Pada sejarah politik, perang, kemudian kepemimpinan formal, kemudian yang mana akhirnya kan perempuan ini jarang loh menduduki posisi-posisi ini, sehingga sejarah yang ditulis tentang politik perang kepemimpinan itu berarti kan sedikit dong kita akan menyoroti perempuan. Di situ yang pertama. Jadi dari struktur penulisan sejarah Islam seperti itu. Karena ini kebutuhan seperti itu. Kita tidak bisa menyalahkan yang menulis sejarah itu mengapa gitu meninggalkan penulisan tentang perempuan, tetapi yang saat itu yang lebih penting untuk disoroti, untuk dikenang gitu, bukan berarti melupakan perempuan, tetapi saat itu yang mesti dikenang itu apa? Sejarah politik, karena di situ ada siasat-siasat perang setiap negara, kemudian ada kepemimpinan formal gitu kan. Itu seperti jadi database setiap negara gitu atau setiap kurun waktu. Nah, kemudian contohnya saja gitu, Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala itu kan jarang muncul gitu di rentetan kitab-kitab terdahulu, tetapi tetap saja rujukan fikihnya kan beliau Masya Allah gitu. Kita lihat beliau itu rujukannya itu dari kalam-kalam sahabat laki-laki yang lain seperti itu. Jadi itu yang pertama itu masalahnya mungkin di metodologi penulisan sejarah. Dan yang kedua, menurut saya juga itu karena tadi peran perempuan yang cenderung apa ya, non politis lah dari zaman dahulu itu. Contohnya ya, kebanyakan ulama perempuan yang saya tahu selain dari Amroh, yaitu teman-teman sekurunnya, itu dulu itu banyak menjabatnya itu sebagai guru atau muftiyah di balik layar. Tapi
Nah, karena di balik layar inilah, tetapi ya kita tidak bisa menafikan mereka. Di balik layar mereka ini justru muncullah ulama-ulama besar seperti contohnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu memiliki guru perempuan loh. Jadi hasilnya itu tetap ada loh, meskipun tidak ada dalam sejarah atau tidak disebutkan, tapi hasilnya itu ada gitu. Mereka kan karena zaman dulu itu perempuan-perempuan itu saking menghargai fitrahnya gitu, menghindari apa ya zaman itu sebutnya untuk tampil di publik lah, dan dari jabatan politik perempuan zaman dahulu tuh ya itu seperti itu. Contohnya kan Amrah binti Abdurrahman itu beliau tidak menjadi khalifah, tapi ilmunya menjadi patokan resmi seorang khalifah. Nah, dan yang terakhir ya solusinya apa? Mungkin kalau dari saya sendiri, kalau misalkan nah solusi dari saya sendiri kita lihat aja zaman sekarang, zaman di mana media sosial itu sudah muncul kan, akhirnya mulai banyak tuh tokoh muslimah yang bermunculan kan dibanding dengan ulama salaf zaman dulu. Nah, berarti solusinya itu apa? Renarsi sejarah. Kita ulangi sistem penulisan sejarah itu sendiri. Kita sebagai akademisi muslimah, nah kitalah yang wajib menarasi ulang siapa peran-peran atau tokoh-tokoh muslimah yang berhasil hari ini. Seperti contohnya ya yang sudah dipublikasikan itu yang tadi Mbak Najwa Shihab dan Ustazah Oki. Seperti itu Kak siapa tadi Kak Hanhan. Apakah terjawab? Apakah terjawab Kak Hanhan? Oke, Teh, terima kasih. Oke. Jazakallah khairan katsiran kepada Kak Olive atas jawaban pertamanya, dan selanjutnya ada beberapa orang yang ingin bertanya lagi nih Kak Olive. Oke, untuk itu kepada Ustadz Faiz dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya Kak Nia atas kesempatannya. Juga saya ucapkan terima kasih banyak jazakillah khairan kepada Kak Olive. Pertanyaan saya satu ya, dari pengambilan tokoh kontemporer, kenapa yang diangkat adalah Najwa Shihab gitu. Secara mendasar, secara ideologi dasar dia memiliki problematik gitu, yang nanti berdampak kepada idealisme insan kamil, manusia sempurna itu semakin jauh dan semakin mustahil, atau insan adabi. Jadi dari tokoh kontemporer saya rasa tidak sedikit ya, maksudnya tidak kekurangan tokoh yang memang menjalankan ideologi muslimah secara menyeluruh, itu juga banyak. Ada Rahma Ilmusyah, kemudian ada Rohana Kudus gitu, ada banyak sebetulnya gitu. Yang jadi pertanyaan kenapa harus Mbak Nana, saya tidak mempermasalahkan Mbak Nananya secara intelektual, tapi kekhawatiran saya nantinya akan ada kerancuan ideologi, maksudnya ketika kita mengambil figur itu otomatis akan secara keseluruhan diambil begitu. Kalau bahasa guru kita semua, seorang ulama yang mungkin memakai kaos oblong ke tengah jalan itu nggak dilarang, tapi kan akan mengurangi nilai wibawa begitu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Faiz atas pertanyaannya. Mulai kepada Ustazah Olive. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab Ustadz Faiz, terima kasih banyak atas pertanyaannya gitu. Ya, ini pertanyaan yang krusial ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang ideologi dan juga tentang adabiah seperti itu ya. Mungkin jawabannya mengapa saya mengambil tokoh Mbak Najwa Shihab di dalam kajian ini itu karena saya ingin di sini saya berniat untuk menjadikan Mbak Nana itu apa ya, sebagai studi kasus di bidang keberanian dan integritas intelektual seperti itu. Jadi kita ambil karena beliau ini merupakan salah satu di Indonesia yang paling menonjol di bidang otoritas bicara ruang publik terhadap negara ya, salah satunya seperti itu yang pertama. Dan juga didasarkan karena apa yang tadi yang saya telah jelaskan, beliau adalah seorang yang sangat kuat fondasinya di dalam bidang hukum, dan juga beliau itu salah satu role model untuk keberanian kritisnya seperti. Jadi memang benar pasti setiap tokoh itu memiliki celah, memiliki kekurangan, dan di sini alasan saya hanya ingin menyoroti bagian keberanian kritiknya beliau saja seperti itu. Saya sangat sadar gitu ya bahwasanya setiap tokoh itu
pasti memiliki sisi problem, dia yang tadi dikatakan problematik ya, seperti itu. Yang mungkin tidak sejalan lah dengan pandangan Islam yang ideal, seperti apa yang dikatakan adil dan menjaga muruah itu seperti apa. Tetapi di sini dengan menggunakan logika dan data ya untuk menghadapi kekuasaan secara langsung, seperti itu yang ingin saya soroti. Begitu. Apakah ada apa sudah terjawab atau bagaimana, Ustaz? Cukup saja. Syukuran. Oke, alhamdulillah. Oke, Ustazah. Kita beralih lagi kepada pertanyaan ketiga, Ustazah. Boleh kepada Ustaz atau Ustazah dengan username catatan mutalaah dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Ustazah Kamia selaku moderator yang telah memanage acara ini atau diskusi ini dengan manajemen yang sangat baik dan juga tertata. Kemudian juga terima kasih juga kepada Ustazah Olivia Novalaila karena atas penyampaian beliau tidak hanya mengetuk akal dan pikiran kita, tapi juga merasuk kepada kalbu dan jiwa kita. Kemudian langsung saja ke pertanyaan dari yang disampaikan oleh Ustazah Olivia Novalaila, itu kami teringat salah satu hadis mauquf yang dimauqufkan terhadap Sayyidah Aisyah, bahwasanya ni'man nisa'ul ansor. Kenapa? Lam yakun yamna'uhunnal haya ay yatafaqqahna fid din. Jadi sebagus-bagus perempuan waktu itu ya perempuan Ansor. Kenapa? Karena mereka berani speak up seperti itu. Kemudian di sini insyaallah kami akan ada dua pertanyaan. Bahwasanya pertanyaan yang pertama, kalau misal kita Ustaz, maaf suaranya kurang jelas. Oke, mungkin suaranya jelas ya Ustaz ya. Tes. Nah, Jelas ya? sekarang jelas, Ustaz. Oh jelas ya. Kalau misal kita menelisik sejarah-sejarah atau riwayat-riwayat dari ashabut tarjim, kitab-kitab tarjim, kitab-kitab biografi, itu kita dapati bahwasanya as-sayyidatul aslaf, para perempuan yang Maaf, suaranya kembali tidak jelas. Apakah mau lewat via chat saja? tes. Apa suaranya sudah jelas, Ustazah? Ustaz? Apa suaranya sudah jelas ini? Masih kurang jelas, Ustaz. Masih sedikit samar-samar. Ya, kalau begitu mungkin ya lewat chat saja, Ustazah. Bagaimana, Ustaz? Oke, baik. Mungkin melalui via chat saja. Oke, mohon maaf, Ustaz, sebelumnya. Oke, sambil menunggu Ustaz memberikan pertanyaannya lewat via chat, sebelum itu kami izin bertanya kepada Kak Olive. Kira-kira Kak Olive berkenan untuk berapa penanya? Atau gak apa-apa? Saya kembalikan kepada MC. Oke, kalau begitu. Ya biasanya berapa kayak gitu? Enggak apa. Oke, baik. Oke, untuk sambil menunggu Ustadz atau beliau tadi yang ingin bertanya, kita move dulu Ustazah Olive ke pertanyaan yang ada di chat. Yang pertama itu dari Majelis Ibnu Yadi. Izin membacakan, Ustazah Olive. Maaf Kak Olive. Bismillah, izin bertanya, ketika kita melihat realita hari ini, sependek pengetahuan saya, kiprah ulama muslimah cukup jarang dibahas oleh dai. Konsekuensinya, terkadang ada satu sekat yang mengakibatkan hadirnya anggapan ulama itu pasti dari kalangan laki-laki. Maksudnya, bila dibandingkan di kemasyarakatan, khususnya Indonesia, apa yang dikatakan ulama laki-laki dan ulama perempuan, maka yang lebih utama dipilih ialah pendapat ulama laki-laki. Nah, ada tiga pertanyaan, Olive. Yang pertama, menurut pemateri, apakah ada hambatan secara struktural atau budaya yang membuat perempuan sulit tampil sebagai otoritas keilmuan Islam hari ini? Pertanyaan kedua, bagaimana media dan literatur Islam memperlakukan ulama perempuan dan ulama laki-laki? Apakah ada bias representasi lebih diutamakan ulama laki-laki ketimbang ulama perempuan? Dan yang ketiga,
Mengapa nama-nama ulama muslimah jarang muncul dalam peradaban Islam, padahal pada waktu yang sama banyak tokoh perempuan yang menjadi rujukan ilmiah? Oke, boleh kepada Kak Olive dipersilahkan untuk menjawab. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pertanyaannya, Ustadz Ibn Yadi ya. Ya. Pertanyaan pertama itu, apakah ada hambatan secara struktural atau budaya yang membuat perempuan sulit tampil sebagai otoritas keilmuan Islam pada hari ini? Kalau pertanyaannya apakah ada hambatan struktural atau budaya, apalagi khususnya di Indonesia ya, jawabannya ya itu ada hambatannya. Hambatannya pastilah ada dan itu sangat jelas. Yang pertama ya, sebagai contoh ya, lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia saja, contohnya mau itu pesantren atau sekolah gitu kan, universitas gitu, khususnya di agama Islam gitu, kan banyaknya itu dipimpin oleh laki-laki pertama, atau bukan dipimpin oleh laki-laki saja, diprioritaskannya itu haruslah dipimpin oleh laki-laki gitu kan, untuk sebagai apa? Sebagai position maker lah kayak gitu. Nah, jadi akhirnya di sini membatasi ruang perempuan untuk menjadi ulama di tingkat fatwa atau dalam otoritas kelembagaan. Nah, kayak gitu. Jadi hambatannya itu ya. Jadi adanya apa ya? Ekspektasi budaya bahwasanya peran wanita itu madrasatul ula, dan madrasatul ula yang ada dalam benak banyak orang itu adalah di rumah, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu apa ya? Budaya yang melekat gitulah di kita gitu di Indonesia. Nah, kalaupun mulia memang betul madrasatul ula, apalagi dan kita maknai itu persepsinya itu madrasatul ula di rumah betul mulia, tetapi ini ekspektasinya ini membuat seakan-akan jadinya manusia ini perempuan itu jadi harus memilih gitu, apakah dia harus karir keilmuan tinggi atau harus di rumah peran keluarga untuk menjadi madrasatul ula kayak gitu kan. Nah, tapi di sini itu adalah hambatannya ya. Kemudian mungkin kalau mau kita berkaca kepada Sayyidah Aisyah dan Amrah binti Abdurrahman, keduanya justru berhasil loh. Rumah mereka itu mereka jadikan pusat ilmu, bukan hanya untuk keluarga mereka saja, tapi untuk seluruh murid-murid yang datang di zaman itu. Nah, itu sebenarnya bisa diakali untuk perempuan di zaman sekarang. Cuman mungkin susah ya, jadi seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimanakah media dan literatur Islam memperlakukan ulama perempuan dan ulama laki-laki? Apakah ada bias representasi kayak lebih diutamakan ulama laki-laki ketimbang ulama perempuan? Betul jawabannya. Jadi gini, secara penulisan tradisional ya, di dalam buku-buku sejarah Islam, buku tarikh atau hadis, itu mungkin memang didominasi itu oleh ulama-ulama laki-laki. Jadi peran guru perempuan itu sering direduksi lah, jadi dikesampingkan menjadi menghafal saja gitu, bukan mujtahid seolah-olah seperti itulah. Nah, kemudian di sini kita akhirnya itulah peran kita di situ. Kita harus aktif mencari datanya itu sendiri. Sebagaimana mungkin kalau misalkan ada orang yang berkata datanya sedikit gitu lah. Itulah tugas kita sekarang. Kita harus mencari datanya. Seperti contohnya data Amrah binti Abdurrahman sebagai rujukan tadi sebagai muslim inspiratif, itu adalah data yang berharga seperti itu. Itu yang pertama tadi yang saya katakan di pertanyaan awal yang gitu ya. Jadi ini karena masalah penulisan sejarah saat itu. Tetapi untuk apakah gitu ada standar harus diutamakan ulama laki-laki ketimbang ulama perempuan, itu tidak ya. Tidak ada secara resmi gitu tertulis hukum bahwasanya harus mengedepankan ulama laki-laki dibandingkan ulama perempuan gitu. Ulama di sini dalam katakan dalam mendidik gitu atau dalam rujukan ilmu tidak ada gitu. Dan untuk itu di yang nomor 3 pertanyaannya, mengapa nama-nama ulama muslimah jarang muncul dalam peradaban Islam?
itu mungkin tadi sudah saya jawab ya, itu karena tadi satu lagi karena metodologi penulisan sejarah yang saat itu memang dibutuhkannya itu menyorot pada politik, perang, kemudian kenegaraan seperti kekhalifahan, yang ini membuat ulama muslimah tidak ditulis. Kenapa? Karena peran mereka itu tidak ada di situ. Seperti itu. Jadi jawabannya, apakah terjawab atau tidak? Apakah terjawab, Ustadz Ibnu Yadi? Kalau terjawab boleh untuk balas via chat juga ya. Oke, Ustazah. Terima kasih banyak Ustazah atas jawabannya. Oke, Ustazah izin move kembali untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah tidak apa-apa, Ustazah? Mungkin boleh satu lagi ya? Satu itu lagi. tadi Oke. 2, ini 3, 5, mungkin 6 boleh. Oke, boleh. Baik, Ustazah. Satu. Alhamdulillah, sangat terjawab katanya Ustazah. Oke, untuk pertanyaan terakhir mungkin kepada Ustadz atau Ustazah dengan username tetap semangat walau daring, dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin langsung saja nggih ke pertanyaan. Ini kami punya 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama ini kami mencoba menanyakan terkait komparasi antara referensi dan aktualisasi. Tadi sempat di awal bahwasanya Theolif itu mereferensikan bahwasanya gimana sih figur seorang ulama yang al-muslimat itu seperti apa? Siapa saja figurnya? Tadi dicontohkan ada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, kemudian juga ada Sayyidah Amroh juga di sana. Atau kalau misal kita cek di beberapa sejarah lain, nanti ada Fatimah binti Muhammad As-Samarqandi yang terkenal dengan keluarga Ailah As-Samarqandiyah dan sebagainya. Itu kalau misal kita lihat di kitab-kitab tarjim, beliau-beliau ketika cara mengajarnya, cara berdakwanya itu min wara'i hijab, kan seperti itu. Jadi tidak langsung show off di depan seorang laki-laki, ada show off di depan para perempuan ada, tapi kalau di depan laki-laki itu tidak ada. Jadi ketika ada sahabat lain yang bertanya hadis kepada Sayyidah Aisyah, itu rata-rata mereka bertanyanya itu dari wara'il hijab, ada penghalangnya. Pokoknya nggak langsung tatap muka di sana. Kan ngoten. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara kita mengkomparasikan antara cara dakwah atau manhaj ta'limi dari para as-sayyidatul aslaf dengan para pendakwa modern, muslimah pendakwa modern yang mana mereka ketika berdakwah itu tidak miwara'il hijab. Seperti itu gitu. Bahkan kalau misal kita komparasikan dengan muharraratu al-fuqaha, bahwasanya perempuan yang zatul jamal saja itu mereka dimakruhkan untuk salat Id itu atau salat berjamaah juga sedemikian. Jangankan yang zatul jamal yang cantik, bahkan yang zatul hay'ah saja, semisal dia kecantikannya itu di bawah standar, tapi dia zatul hay'ah, apa istilahnya zatul hay'ah itu ya, friendly lah gitu, banyak tingkahnya, itu pun saja dimakruhkan untuk melaksanakan sholat Id dan juga sholat berjamaah. Maka pertanyaan yang pertama dari kami, bagaimana cara kita mengkomparasikan bahwasanya figur yang seharusnya kita contoh itu mereka berdakwanya mi wara'il hijab, tidak tampak di halayak lawan jenis. Namun pendakwa-pendakwa di masa modern ini, baik yang berdakwah dari panggung ke panggung atau berdakwah dari media sosial, itu mereka tidak wara'il hijab. Jelas banget itu ya wajahnya dan sebagainya gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau misal kita menelisik kajian-kajian para orientalis, itu banyak beberapa orientalis itu mengatakan bahwasanya nahdlatud da'wah inda al-muslimat itu mereka mengadopsi dari paradigma feminisme barat gitu. Qadiyah feminisme dari orang-orang barat sana gitu. Pertanyaan dari kami, bagaimana pandangan Theolif? Apakah hal ini benar atau salah gitu? Kalau misal hal ini salah, bagaimana cara jenengan untuk mengcounter pandangan mereka? Dan kalau misal benar ada sedikit adopsi bahwasanya kebangkitan dakwah perempuan di masa sekarang itu mengadopsi dari paradigma feminisme, lah apa kira-kira yang menjadi pembeda al-farqul hasim, farqun farik baina manhaj ta'lim yang benar-benar kita ambil dari as-sayyidat al-aslaf semacam Sayyidah Aisyah, kemudian Sayyidah Amroh dan juga Sayyidah Fatimah binti Muhammad As-Samarqandi dari Ailah Samarqandiyah, dan juga bagaimana metode
dakwah yang diadopsi, dakwah kekinian yang diadopsi dari paradigma feminisme gitu. Itu kalau misal ada. Kalau misal nggak ada, lah bagaimana cara jenengan itu untuk mengcounter pandangan-pandangan orientalis tersebut? Mungkin jelas ya pertanyaannya ya. Oke, jazakumullah ahsanal jaza. Kepada Ustazah Alif dipersilahkan. Atau ingin ditampung terlebih dahulu, Ustazah? Cukup. Oke. Cukup. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin izin ya untuk menjawab. Mungkin sebelumnya saya ingin takkid dulu nih. Jadi filosofi pertanyaannya itu mungkin sepertinya. Bagaimana cara mengkomparasikan cara manhaj taklimi gitu atau manhaj dakwah para ulama salaf terdahulu dengan para pendakwah muslimah yang modern di masa sekarang gitu, yang mana kalau yang zaman dulu itu kan di balik layar seperti itu. Karena yang tadi yang telah disebutkan juga intinya itu justru ada kaul-kaul yang mengatakan makruh gitu bagi perempuan, apalagi dengan beberapa syarat tadi itu untuk tampil di publik lawan jenis itu makruh lah hukumnya gitu. Dan dengan yang sekarang gitu kan banyak dayah-dayah yang mulai bermunculan di majelis yang ada lawan jenisnya seperti itu kan. Jadi bagaimana tuh mengkomparasikannya seperti itu kan? Oke. Jawabannya adalah yang pertama, titik temu di antara dua bentuk ini adalah di semangat dalam menjaga ilmu, semangat dalam menyampaikan kebenaran. Oke, itu pertama. Jadi dua-duanya, baik di era salaf dan di era kontemporer, itu titik temu dakwahnya itu di dalam menjaga tradisi ilmu supaya tidak putus, dan kemudian di dalam menyuarakan kebenaran, di dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Nah, tetapi kemudian bentuknya yang berbeda kan di situ. Kemudian setelah kita berangkat dari persamaan, oke, konsepnya sama ya untuk menyampaikan ilmu, untuk menyampaikan kebenaran. Kemudian caranya di situ kemudian mulai berbeda kan seiring perkembangan zaman. Nah, mungkin bagi ulama salaf zaman dulu itu cara mereka, zuhudnya mereka, ijtihadnya mereka itu dengan dakwah di balik tirai gitu kan, jarak fisik gitu antara sesama lawan jenis. Nah, tetapi mungkin bagi ulama-ulama modern itu harus diwujudkannya, mungkin kebutuhannya dibutuhkan itu dalam apa? Dalam hal kedalaman ilmu dan penampilan yang mengalihkan fokus diri itu kepada substansinya, kepada isi dakwahnya. Nah, jadi selama fokus ulamanya itu kepada isinya, kepada ilmu diroyahnya, dan bukan kepada penampilan, sebenarnya ia telah mewarisi nilai-nilai yang juga diniatkan dari ulama terdahulu seperti itu. Dan kemudian memang benar ya, jadi mungkin ulama salaf terdahulu seperti contohnya yang tadi telah dipaparkan Sayyidah Aisyah, Sayyidah Amrah binti Abdurrahman, itu sangat menekankan adab, kehormatan gitu kan, agar supaya fokus mereka itu terhadap konten gitu, orang-orang yang datang itu, bukan terhadap fisik atau daya tariknya mereka seperti itu. Tetapi meskipun di balik layar kan, otoritas mereka tidak hilang. Dan komparisinya sekarang apa? Ulama modern itu kan menggunakan sarana yang berbeda sekarang. Dengan kemajuan teknologi yang ada, media sosial, talk show misal, atau mimbar besar seperti film, bahkan hari ini itu jadi bukan lagi kita anggap sebagai tirai fisik loh, tetapi juga sebagai layar kaca yang besar. Nah, maka di sini saya soroti Ustazah Oki Setiana Dewi juga itu sebagai apa? Penampilan dan komunikasi beliau dalam dakwah yang terjaga gitu, agar supaya bagaimana itu tetap syar'i dan fokus pada isi dakwahnya, pada substansi dakwahnya, seperti itu komparasinya. Jadi intinya kita
sama, kita berangkat dari kesamaan di antara dua era, dan ini adalah semangat niat mereka dalam memperdalam ilmu dan kemudian dalam menyampaikan kebenaran, dan kemudian disitulah cara-cara yang berbeda yang mengikuti perkembangan zaman, seperti itu. Terima kasih banyak kepada Ustadz Zahalif yang sudah menyampaikan jawabannya. Apakah terpahami, Ustadz? Sebenarnya terpahami Ustazah. Cuman kan kalau misal kita lihat bahwa titik temunya itu kan di sana kan menyampaikan kebenaran, menjaga kebenaran itu agar tetap abadi, agar tetap kekal gitu kan ya. Agar tetap bisa dinikmati oleh banyak orang, bisa diketahui oleh banyak orang. Itu kan kalau misal kita ambil satu sampel, dia kan sebagai maslahah di sana kan gitu. Ya, itu tersampainya kebenaran itu merupakan suatu maslahah kan gitu. Tapi di satu sisi, di sana ada satu mafsadah lain. Apa misalnya? Misal madinatul fitnah misal itu. Ada potensi terjadi fitnah di sana. Nah, fitnah-fitnah di sini itu biasa ditafsiri oleh para ulama itu mailul qalbi ilal ghair gitu. Jadi ada kecenderungan hati terhadap sang penyampai gitu. Nah, di sana bukankah kalau misal kita mengcross check kaidah fikih itu kan mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, kan sedemikian gitu. Ya, ada kemaslahatan di sana apa? Tersebarnya kebenaran itu. Orang agar merasakan kebenaran secara merata. Namun di sana ada satu mafsadah lain gitu. Nah, ketika duanya ini bertabrakan, berkontradiksi, mana yang kita depankan? Darul mafasid tadi gitu. Nah, ini apakah tidak menyalahi konsep darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih Ustazah? Seperti itu mungkin ya. Oke. Jadi ini yang tadi disebutkan sebagai perempuan itu mazunatul fitnah, dan kemudian betul kaidahnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, seperti itu. Di sini. Oke, jawabannya mazunatul fitnah, seorang perempuan itu adalah benar. Tetapi kemudian kaidah yang disebutkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih itu kita harus timbang betul-betul setiap variabelnya. Prioritas mana yang lebih besar dibutuhkan di dalam syariah, yaitu apa? Kewajiban menyampaikan ilmu dan menegakkan kebenaran hak. Jadi fitnah itu pengecualian, istisnai, bukan objek pokok di dalam kaidah itu. Jadi ketika kita menimbang variabel dalam syariah, yang pokok, yang merupakan wajib, itu adalah apa? Menyampaikan ilmu. Yang pertama, dalilnya apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dan kemudian menuntut ilmunya juga kemudian itu kan. Maka Islam itu tidak meninggalkan satu perkara yang wajib. Islam betul mengajarkan kehati-hatian ya terhadap fitnah, tetapi kekhawatiran ini itu adalah kondisi sekunder yang ketika kita timbang itu dengan kewajiban pokok ya, yang wajib seperti itu. Itu yang pertama. Jadi kalau kita mengambil variabelnya itu antara menegakkan hukum syariah, kemudian belajar menuntut ilmu, dan juga dengan kondisi fitnah, itu hukumnya berbeda. Yang satu adalah wajib, yang satu adalah pengecualian. Itu yang pertama. Ketika kita ingin menimbang beberapa variabel. Kemudian jawaban yang kedua, kita lihat prioritas ilmu di saat ini gitu. Di era digital gitu kan, yang tadi kita semua tahu ya, kebatilan itu bertebaran di mana-mana tanpa batas gitu. Jadi kebutuhan umat terhadap ulama itu jauh lebih besar daripada sebelumnya. Maka menahan ulama perempuan karena kekhawatiran fitnah yang menciptakan kerugian mafsadah yang lebih besar, itu sebenarnya akan memberikan batas-batas yang menyebabkan apa? Penyebaran ilmu itu ada kekosongan di situ. Jadi ada ruang-ruang yang seharusnya diisi dengan perempuan, tetapi karena ada batasan itu jadi jadi terhalang lah seperti itu. Maka mungkin solusinya juga dari saya, seorang daiyah itu kan memiliki syarat. Seseorang itu tidak bisa loh berdakwah kecuali memiliki syarat, betul kan? Nah, maka yang mesti diperhatikan untuk perempuan ketika ingin berdakwah di zaman sekarang itu dengan memperhatikan aspek-aspek yang tidak menyalahi apa yang ada di Al-Quran dan Sunnah gitu. Yang pertama itu kan mungkin kita bisa menghindari kelembutan suara yang berlebihan seperti itu kan. Kemudian ya jadi kita harus
sebagai perempuan ketika ingin berdakwah kita harus berbicara dengan kata-kata yang baik, tegas dan lurus-lurus saja seperti itu kan, supaya apa? Menghindari fitnah itu yang sekunder jika kita bandingkan itu dengan dakwah dan menyebarkan kebenaran. Dan kemudian mungkin dari pakaian dan gestur. Betul, kita pakaiannya itu harus syar'i. Oke, sebagai muslimah. Dan juga syar'inya itu yang tidak menarik perhatian. Nah, sehingga ini bisa menghindari penampilan yang menonjolkan rasa raghbah lah, keinginan hadirin gitu pada si pendakwahnya. Dan yang terakhir itu fokus ilmunya, fokus ilmu yang penting. Jadi topik yang dibahas itu harus yang serius loh, harus yang tentang akademik, tentang hukum, fikih, pendidikan kelembagaan. Nah, kalau topik-topiknya itu umum yang serius dan yang penting, ini kan akan mengalihkan fokus audiens seperti itu dari penampilan fisik ke isinya, ke kedalaman intelektualnya seperti itu. Jadi memang betul perempuan itu adalah mazunatul fitnah yang itu ada di dalam bidang adab yang mesti kita jaga. Namun juga ini nggak boleh jadi alasan bagi kita untuk menggagalkan kewajiban dakwah setiap orang, tablik setiap ulama yang valid. Karena uduya sabirofika bil hikmah itu tidak ada batasan apakah itu laki-laki saja atau perempuan. Dan ketika kita lihat kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, dan kemudian kita tarik variabel-variabelnya, itu bisa saya katakan bahwasanya ketika fitnah itu dijajarkan dengan menyuarakan kebenaran, dengan menyampaikan ilmu yang ada, itu bandingannya seperti antara wajib dan mustahab seperti itu. Karena fitnah itu adalah pengecualian, itu adalah bukan kewajiban perintah, bukan perintah yang secara utama, tetapi itu adalah suatu sebab gitu kan di baliknya, dibandingkan dengan perintah untuk menuntut ilmu dan menyuarakan kebenaran itu sendiri. Nah, jadi akhirnya selama ulama perempuan itu kita memperketat adab, memperketat untuk memenuhi syarat-syarat, maka insya Allah gitu kita sebagai perempuan bisa tampil untuk tetap menegakkan kebenaran hujah yang dibutuhkan umat ini seperti itu. Baik, terima kasih banyak kepada Ustazah Olive atas jawabannya. Ustazah, mohon maaf, apakah bisa satu pertanyaan lagi? Kalau di sini kan jam 6.42, terus sebentar lagi sebenarnya azan isya kayak gitu kalau di sini, Kak. Jadi mungkin 15 menit lagi. Oke, baik Ustazah. Berarti dicukupkan saja Ustazah untuk sesi tanya jawab. Mohon maaf, mungkin bisa lewat chat seperti itu. Oke. Baik Ustazah. Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah bertanya. Dan terima kasih banyak juga kepada Ustazah Olive yang sudah menjawab dan menyampaikan materi yang sangat luar biasa, yang menjadi sosok memberikan beberapa materi itu kayak sosok-sosok inspiratif yang bisa kita jadikan sebagai tolak ukur kita dalam mengupgrade diri dan menjadi tolak ukur kita dalam melihat sosok-sosok inspiratif dari berbagai kalangan gitu ya. Nah, sebelum itu apakah ada closing statement dari Ustazah Olive? Cukup. Oke, baik Ustazah. Kami izin menyimpulkan Ustazah. Jadi setiap Muslim ketika ingin bersuara, hendaklah ia mendalami terlebih dahulu ilmu. Dan hal yang pertama yang perlu kita lakukan ialah untuk mendalami ilmu. Karena hakikatnya, tadi kan ini sempat tulis juga nih satu kalimat yang disampaikan oleh Ustazah Olive terkait keberanian tanpa ilmu adalah kegaduhan. Berarti sangat penting banget gitu ya Ustazah terkait kedalaman ilmu ini. Nah, Nadoh Academy hadir dalam hal ini. Ketika kita bingung untuk mencari teman dalam mencari ilmu, untuk mendalami ilmu, maka Nadoh Academy hadir. Nah, Nadoh Academy memiliki beberapa kegiatan. Salah satunya seperti Nadoh Connection, lalu juga ada kelas kepenulisan yang menjadi salah satu wadah buat kita semua bagi yang ingin mendalami ilmu bersama, untuk mencari teman, bisa untuk agar saling mengingatkan dan bisa menjadi wadah kita untuk menjadi awal ketika kita akan menyuarakan kebenaran untuk keberanian kita nantinya, agar keberanian kita nantinya berlandaskan ilmu bukan kegaduhan.
Nah, untuk teman-teman boleh juga untuk follow media sosial dari Nadoh Academy. Untuk Instagram ada @nadohacademy_, dan untuk TikTok ada Nadoh Academy. Dan untuk kajian ini bagi teman-teman yang tidak mengikuti dari awal, bisa menonton kembali di YouTube Nadoh akan kakak maaf Ustazah dan teman-teman semua, boleh untuk menonton kembali di YouTube Nadoh Academy. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Oke, baik Ustazah, alhamdulillah dari serangkaian acara sudah kita lewati bersama dengan diskusi yang hangat, sapa-sapa yang hangat juga tentunya, dan senang sekali rasanya bagi kita semua bisa berdiskusi dan bercengkrama dengan Ustazah Alif. Oke, baik Ustazah, sebelum kita masuk ke sesi penutupan, akan ada sesi dokumentasi dulu. Untuk itu, kepada sesi dokumentasi untuk dipersiapkan, dan mohon izin Ustazah Hania izin untuk memandu sesi dokumentasi. Boleh untuk teman-teman yang ingin on cam, dipersilahkan. Hania tunggu sampai 9.46. Boleh yuk teman-teman, kita on cam bersama. Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin on cam kembali, langsung saja kami izin memandu untuk sesi dokumentasi. Oke, baik, tidak apa-apa Ustaz. 1, 2, 3. Aman Ustaz? Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kami ucapkan kembali kepada Ustazah Olivia yang sudah meluangkan waktunya untuk bercengkrama, berdiskusi hangat dengan kita pada malam hari ini. Dan tentunya kami juga berterima kasih kepada teman-teman Nadoh Academy, teman-teman peserta yang sudah hadir pada kegiatan pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu langsung saja Kania tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman, boleh untuk live dan selamat malam. Terima kasih banyak juga Ustazah Alif. Ustazah Kania, izin pamit. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.